Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di channel Situs Edukasi. Ya, sekali kita berbagi terkait yaitu soal P3K 2021 dan pembahasan lengkap ya untuk tes kemampuan sosiokultural yang membahas dengan soal terupdate 2021 ya. Oke, di sini silakan buat teman-teman yang mau mengambil filenya, silakan nanti di akhir video sudah kami siapkan. Tapi syaratnya jangan lupa subscribe dan like video ini sehingga ini bisa menjadi amal diri teman-teman juga nanti ketika bermanfaat, ada sedikit aja manfaatnya ya. Oke, kita langsung bahas ke soal nomor 1. Nah, tapi perlu diketahui bersama bersini bahwa dalam soal kompetensi sosiokultural itu yang diuji adalah tentang bagaimana kita keterampilan pengetahuan, sikap perilaku, interaksi dengan masyarakat ya, kemudian agama, suku, budaya, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terikat dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Inilah yang akan diuji dalam tes kompetensi yang khusus di bidang sosiokultural. Jelas ya? Oke, lanjut kita bahas coba untuk soal nomor 1. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini, atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung pertemakan sara. Kemudian D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. Dan E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris. Ya teman-teman, yang mana jawabannya nih kira-kira untuk soal nomor 1 ini, sosial kultural ya. Oke, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat dalam soal nomor 1 ini adalah yaitu C. Berbagai hal yang menyinggung pertemakan sara. Kenapa? Tentu jelas loh teman-teman ya. Tidak boleh kita sebagai warga negara yang memang free speech ya, bebas menyampaikan pendapat. Itu tidak semestinya kita bebas ya, tapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang mengganggu pemerintah dalam pemeliharaan persatuan negara, yaitu menyinggung pertemakan sara ya. Kalau misalkan menghadirkan suasana humoris itu boleh ya. Kemudian unsur dendam pribadi itu juga sebenarnya boleh, tapi apa istilahnya tidak disampaikan secara personal begitu ya. Nah, kemudian yang karena banyak sekali yang negara itu runtuh gara-gara dengan pertemakan sara seperti ini. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman ya. Oke, kita bacakan. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak. Peserta rapat, saya akan A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. Dan E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Yuk, ketika pendapat Anda tidak diterima sama teman-teman atau peserta rapat, Anda harus melakukan apa nih? Oke, kita lihat dan cek jawaban yang tepat adalah yaitu A. Berlapang dada menerima penolakan. Karena inilah yang diharapkan sama kita sebagai ASN itu, bagaimana kita itu bertujuan merespon dan menerima penolakan. Karena setiap yang baik, setiap pendapat itu kan bisa ditolak, bisa diterima nih. Jadi kita harus berlapang dada ya. Kita harus tahu diri, kita harus juga manusia tidak sempurna. Karena memang menurut kita benar, tapi tidak tahu kita menurut orang lain itu tidak benar ya. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Jelek buat kita belum tentu juga jelek buat orang lain. Sehingga kita harus pandai-pandai dalam ber-ASN teman-teman ya. Terutama di setiap rapat ya, setiap bermasyarakat kita harus tahu hal seperti ini ya. Jadi harus jelas ya, yaitu menerima penolakan tersebut dengan lapang dada. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Kita lihat di sini soal nomor 3 ya. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pemimpin.
salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut, maka Anda akan A. langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. B. menutup mulut karena tidak akan membantah pimpinan. C. mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Yuk teman-teman ya. Oke, kita lihat dan cek. Jawaban yang tepat adalah yaitu A. Kenapa? Karena dalam soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian menghargai perbedaan dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan, karena semakin banyak kritik dan saran yang akan semakin banyak juga untuk hasil rapat. Jadi yang paling tepat jawabannya untuk soal ini adalah yaitu A, teman-teman. Langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. Jadi bagaimana kita itu kebebasan dalam menyampaikan sebuah pendapat. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 4. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok lainnya karena berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. mengamati tingkah mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi berontakan. Menghampiri mereka yang kelompok satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. C. berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan masalah. C. menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling mengolok, lebih baik berkenalan. E. menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih? Oke, kita lihat dan cek. Jawabannya adalah yaitu E. menghampiri kedua kelompok itu kemudian mengedukasi mereka tentang perbedaan. Nah, ini merupakan tujuan untuk bagaimana sikap kita terhadap yang sekitar lingkungan kita, kemudian kita sebagai mediator terhadap hal-hal yang kompleks, kemudian mengedukasi kelompok itu, teman-teman ya. Jadi dalam situasi seperti ini ya, kita harus bisa untuk mendekati dan memberikan pemahaman tentang perbedaan itu seperti apa, sehingga yang tepat jawabannya adalah E, teman-teman. Jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. memberi ia uang lalu menyuruh pergi. B. memberikan ia sisa makanan dan uang. C. membelikannya makanan. D. membelikannya makan. Dan E. menanyakan apakah ia bersekolah. Oke teman-teman, silakan yang mana jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah yaitu B ya, memberikan sisa makanan dan uangnya. Jelas teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke pembahasannya. Itu di sini bertujuan untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap orang yang belum beruntung seperti kita. Jadi bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang belum beruntung seperti kita. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. bersikap toleran dan menghormati mereka. B. menjaga jarak dengan mereka. C. waspada dalam bersikap. D. khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Dan E. meminta atasan untuk memindah Anda ke tim kerja yang lain saja. Oke, silakan teman-teman ya. Dalam kasus seperti ini yang mana jawabannya? Oke, jawaban tepat adalah yaitu A. bersikap toleran dan menghormati mereka. Tentu ketika berbeda agama itu kita harus bertoleran teman-teman ya, karena itu menjadi hubungan yang baik dalam bermitra, dalam berorganisasi, dalam perusahaan, dalam sekolah dan sebagainya. Kita harus bersikap toleran dan menghormati sesama beda agama, suku, bangsa dan ras. Jelas ya? Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia.
protes keras dan meminta ditempatkan sendiri, mengajukan keberatan dan meminta ditempatkan dengan minimal orang yang saya kenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Dan E. Menerima aturan panitia. Yang mana nih? Oke, langsung saja kita lihat dan jawabannya adalah D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Ini merupakan keputusan yang sangat tepat, karena dimanapun kapanpun kita harus bisa menerima, baik itu ya orang kita kenal, tentu kita bisa kenalan di sana, dapat teman baru dan sebagainya, teman-teman ya. Oke, itu dia prosesnya. Di sini silakan buat teman-teman yang mau mengambil file aslinya, itu 100 soal, silakan ambil di deskripsi video, itu secara gratis. Dan ada juga yang secara berbayar, dan itu tentu beda soalnya teman-teman ya. Yang berbayar sama gratis itu adalah syarat untuk sukses, jadi kita harus bisa rela untuk korban tenaga, pikiran, dan materi. Oke, silakan dicek di deskripsi video. Thank you, syukran, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.